do nothing, ya. Jadi investor besarnya tidak melakukan apa-apa, tidak lakukan pembelian maupun penjualan. Nah, yang transaksi di sini itu investor semi retailnya, mereka small distribusi. Jadi mereka distribusi sehingga harga sahamnya terus turun. Nah, yang memiliki 72,4% ini adalah PT Golden, kemudian yang kedua Prayogo Pangestu, kemudian yang ketiga Jandra, kemudian yang keempat Nyamdorch. Hai Smart Traders, investor, kembali lagi bersama saya Kadek Murtayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang kembali di request oleh Mas Abdul Rohim. Kode sahamnya GZCO, nama perusahaannya PT Gasco Plantation Tbk. Nah, yang menarik adalah perusahaan ini dimiliki oleh Prayogo Pangestu. Kita tahu beliau ini biasanya bertengger di majalah Forbes, ya. Ya, mudah-mudahan berikutnya beliau mau memarkup sahamnya seperti itu. Oke, sekarang kita langsung saja cek datanya di aplikasi iPod. Nah, kemudian kita ganti kode sahamnya di sini GZCO. Kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya, ini perusahaan ini mengalami penurunan, ya. Dari puncak tertingginya di bulan April 2022 terus turun sampai sekarang, ya, bulan Januari 2023. Nah, sekarang kita ingin lihat selama kurang lebih hampir sebulan, ya, apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 2 Desember sampai dengan tanggal 30 Desember. Kita ingin cek apakah investor besarnya akumulasi atau distribusi, atau justru mereka tidak ngapa-ngapain. Nah, kita ingin cek juga investor semi retailnya. Siapa tahu investor semi retailnya yang akumulasi, seperti kasus yang terjadi di IATA tadi. Oke, sekarang kita langsung saja cek data broker summary-nya. Kita klik kolom browsum. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya GZCO. Kemudian tanggalnya, bulannya kita ganti dulu, ya. Bulan 12, tanggal 2, 2022. Terus sampai dengan bulan 12, tanggal 30, tahunnya 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Gasco Plantation Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya selama kurang lebih hampir sebulan ini investor besarnya melakukan aksi do nothing. Ya, jadi investor besarnya tidak melakukan apa-apa, tidak lakukan pembelian maupun penjualan. Nah, yang transaksi di sini itu investor semi retailnya, mereka small distribusi. Jadi mereka distribusi sehingga harga sahamnya terus turun. Oke, sekarang kita tutup data transaksinya. Nah, selanjutnya bagi rekan-rekan investor yang ingin bertanya atau yang ingin request, silahkan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Nah, sekarang kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang Pak Guru lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sebagian sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Gasco Plantation Tbk ini 100% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 100% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini sebesar 72,4%. Nah, yang memiliki 72,4% ini adalah PT Golden, kemudian yang kedua Prayogo Pangestu, kemudian yang ketiga Jandra, kemudian yang keempat Nyamdorch, ya, Nyamdorch. Nah, jadi ada satu institusi dan 3 investor individual.
Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, sedangkan kepemilikan investor semi retail di perusahaan ini sebesar 8,1%. Kemudian kepemilikan investor retail di perusahaan ini sebesar 19,5%. Sebelumnya sebanyak 19,1%, jadi menambah 0,4%. Kenapa? Karena investor semi retailnya di sini distribusi dan investor retailnya yang beli. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, karena investor semi retailnya masih distribusi, sebaiknya kita sabar menunggu aja. Mudah-mudahan nanti tidak sampai ke 50 lagi. Kalau mentok ke 50 ya mau tidak mau kita harus sabar menunggu. Karena biar bagaimanapun di sini kepemilikan investor besarnya sangat besar dan sangat mungkin sekali harga sahamnya di markup karena di sini ada investor individual seperti Bapak Prayogo Pangestu seperti itu.